Warga terdampak pencemaran limbah mendapatkan bantuan air bersih. Harga ikan di Jember naik setelah nelayan tidak melaut akibat gelombang tinggi. Menikmati kelezatan olahan makanan tradisional di kedai Mak Goma. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga sorotan utama tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Kediri hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya, Iva Yunika, inilah Kompas Kediri selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama datang dari Kediri saudara, warga Kabupaten Kediri yang air sumurnya diduga tercemar limbah pabrik akhirnya mendapatkan bantuan air bersih. Air bersih itu diberikan pihak pengelola limbah sampai hasil uji laboratorium keluar terkait penyebab keruhnya air sumur warga. Dropping air bersih ini diberikan oleh perusahaan pengelola limbah di RT 2 RW 3 Desa Plosolor, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Bantuan air bersih diberikan setelah air sumur warga diduga tercemar limbah dan tak bisa digunakan. Air sumur warga sejak 3 bulan terakhir keruh dan berbau setelah PT SGN MKSO Tebu Kebundoho membuang limbah pabrik gula di lahan HGU sekitar permukiman warga. Selaku pengelola limbah pabrik, PT SGN MKSO Kebun Tebu Doho mendropping air bersih sampai hasil uji laboratorium pemerintah keluar. Setiap 3 rumah mendapatkan 1.000 liter air bersih per harinya. Selama ini, warga terpaksa harus membeli air bersih dari tempat lain untuk kebutuhan sehari-hari. Kami rencanakan di dropping sampai dengan sumbernya ketahuan dari mana pencemaran ini ditemukan. Karena dari beberapa hasil memang ditemukan ada beberapa zat yang memang belum sesuai dengan pupuk yang sempat kita tabur di kebun di depan seberang rumah warga, seperti itu. Belumnya ya baunya nggak enak gitu, terus buat masak nggak bisa. Itu udah berapa lama, Bu? Ada 3 bulanan. Kalau ibunya itu berarti selama airnya kotor ini ambil airnya dari mana? Ambil airnya ya dari saudara. Nunut di saudaranya ya. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri masih menguji laboratorium air sumur warga. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, akibat lupa mencabut kunci, seorang karyawan klinik di Kota Malang kehilangan sepeda motornya. Pelaku sempat dikejar rekan korban namun berhasil kabur. Dari rekaman kamera CCTV, dengan santai pencuri membawa kabur sepeda motor milik karyawan klinik kecantikan di Jalan Joyosuryo, Kota Malang. Pencurian itu terjadi akibat keteledoran pemilik sepeda motor. Saat itu, korban lupa mencabut kunci sepeda motornya setelah menyerahkan paket ke kurir. Saat korban kembali ke dalam klinik, pencuri langsung membawa kabur sepeda motornya. Pelaku sempat dikejar oleh rekan korban, namun berhasil kabur. Sempat ke motor, itu mau ambil jas hujan. Setelah ambil jas hujan ada kurir paket. Dia ambil paket ke dalam, mungkin lupa kunci motornya. Jadi dia mungkin langsung duduk di ruang sini, terus kunci motornya ketinggalan di motor. Terus kurang beberapa saat gitu, motornya diambil orang buat ngejar. Yang ngejar temannya, bukan korban. Oh, temannya? Iya, temannya. Itu dikejar sampai mana, Mas? Dikejarnya sampai daerah depannya rumah Abah Anton. Cuma kehilangan jejak setelah rumah Abah Anton. Pelakunya langsung hilang gitu ya? Langsung hilang. Pencurian itu kini dalam penanganan Polsek Lowokwaru, Kota Malang. Pasca peristiwa itu, korban memilih pulang kampung ke Sidoarjo untuk menenangkan diri. Dedi Prasetyo, Kompas TV, Malang, Jawa Timur.
Sementara itu di Jember, pencuri gagal membawa kabur sepeda motor dan nekat melukai korbannya. Korban mengalami luka sabetan benda tajam dan harus mendapatkan perawatan. Dua pria yang diduga pencuri sepeda motor ini terekam CCTV kabur usai aksinya gagal. Sebelumnya mereka diduga mencoba mencuri sepeda motor salah satu karyawan minimarket. Pencurian itu gagal setelah sejumlah warga memergoki aksi pelaku. Mengetahui hal itu, korban berupaya mengejar pelaku untuk mempertahankan kendaraannya. Saat itulah korban mendapatkan sabetan celurit dari pelaku. Akibatnya, korban mengalami luka parah dan harus mendapatkan perawatan. Selanjutnya, korban langsung melakukan pengejaran. Setelah didapat, kemudian pelaku mengeluarkan celurit dan melukai korban mengenai dada sebelah kiri. Untuk saat ini korban dari Puskesmas Gumukmas dirujuk ke RS Dr. Subandi. Sementara sepeda motor korban dibawa ke Mapolsek Gumukmas Jember sebagai barang bukti. Tim Liputan Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Saudara, harga daging ayam di Pasar Stono Betek, Kediri usai Lebaran mulai turun. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Masih bersama saya Iva Yunika dalam Kompas Kediri. Saudara, pasca Idul Fitri, harga daging ayam di pasar kota Kediri mulai turun. Penurunan ini terjadi setelah berkurangnya daya beli terhadap daging ayam pasca Lebaran. Pasca Lebaran, harga daging ayam di pasar Stono Betek, kota Kediri mengalami penurunan. Saat ini harga daging ayam Rp29.000 dari yang sebelumnya Rp35.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, penurunan terjadi setelah berkurangnya minat pembelian warga terhadap daging ayam pasca Lebaran, sehingga ketersediaan daging ayam di pasar cukup melimpah. Saat ini pedagang hanya bisa menjual 45 kg daging ayam per harinya. Jika dibandingkan sebelum Lebaran, pedagang mampu menjual lebih dari 1 kuintal. Minatnya semakin gimana ya? Berkurang ya? Mungkin. Kalau penjualannya sendiri Mas, ketika Lebaran itu sampai berapa? Terus kalau di harganya turun ini seperti apa? Ya kalau ayam naik itu enak Mas jualnya. Kalau turun itu sepi pasar. Salah satu warga bersyukur turunnya harga daging ayam karena cukup menghemat pengeluaran. Selain itu, saat ini pembeli bisa menambah kuantitas belanjanya. Segala bisa turun. Bisa turun, oke. Kalau harga mahal kemarin ada pengurangan pembelian nggak sih Bu? Ada, biasanya boleh 1 kilo ya setengah kilo. Oh kayak gitu. Sekarang belinya 1 kilo. lebih banyak lagi Bu ya? Oke. Pedagang mengaku saat ini ketersediaan daging ayam di pasar melimpah. Dengan kondisi itu, pedagang memprediksi penurunan harga daging ayam akan terus terjadi. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Sementara itu di Malang, harga daging ayam juga mengalami penurunan. Pasokan yang melimpah dan minimnya serapan pasar menjadi penyebab turunnya harga. Turunnya harga daging ayam potong di Pasar Besar Kota Malang terjadi sejak 2 hari terakhir. Daging ayam potong sebelumnya Rp36.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp32.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, turunnya harga daging ayam itu akibat dari pasokan yang melimpah pasca Idul Fitri. Kondisi itu tidak diimbangi dengan tingkat daya beli masyarakat. Akibat sepinya pembeli, pedagang harus mengurangi pasokan. Jika biasanya pedagang membawa 50 ekor ayam, kini menjadi 25 hingga 30 ekor ayam saja. Penyebabnya ayam ambil banyak,
stoknya terlalu banyak, mungkin terlalu banyak. Buktinya habis lebaran besoknya banyak yang jual. Biasanya nggak ada yang jual, itu jadi stok kan kurang. Sekarang stoknya ayam banyak. Sementara itu, pembeli mengaku setelah lebaran harga daging ayam saat ini cenderung stabil. Hal ini cukup membantu bagi masyarakat di tengah kebutuhan pokok lain yang masih tinggi. Kalau untuk ayam sekarang gimana, Bu? Ayam ya stabil ya, naik turun ya, turun tapi nggak terlalu bagus. Melihat kondisi saat ini, pedagang memperkirakan daging ayam potong di pasaran bisa kembali turun. Tim Liputan, Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Saudara, gelombang tinggi yang terjadi di pantai selatan Jember membuat nelayan memilih tidak melaut. Harga ikan laut akhirnya naik seiring minimnya pasokan ikan dari nelayan. Ketinggian gelombang yang mencapai 3 hingga 4 meter ini terjadi di pantai selatan Jember. Nelayan pantai Pancer Kabupaten Puger, Jember memilih tidak melaut dan memarkir perahunya di dermaga. Akibat fenomena itu, pasokan ikan di tempat pelelangan ikan Puger berkurang. Pedagang terpaksa mendatangkan ikan dari luar kota yang membuat harga naik. Harga ikan tongkol tuna biasanya dijual Rp25 hingga Rp27.000, kini naik menjadi Rp30.000. Selain ikan, kenaikan harga juga terjadi pada cumi-cumi dan udang. Cumi-cumi biasanya dijual Rp65.000, kini naik Rp70.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk udang laut, naik Rp80.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Meski ada kenaikan harga, PPI Puger masih ramai pembeli karena ikan yang dijual dalam keadaan segar. Sekarang harga ikan masih cuaca buruk naik ya. Sekarang cuaca buruk tuh harga ikan 1 kilo 28,27. Itu untuk hari ini. Tongkol tuna. Tongkol tuna 30. Kalau sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya ya 25, 23. Karena senang banyak ikan segar. Gitu ya. Ya. Kalau beli di pasar gimana? Kalau di pasar banyaknya ikannya nggak segar, kurang enak. Udah sering belanja di sini, Bu? Enggak, setahun sekali. Gitu ya. Ya, saya tinggal di Bali. Ini untuk kegiatan apa ini, Bu? Makan bersama keluarga. Sejumlah nelayan untuk sementara beralih bekerja sebagai kuli angkut ikan dan berdagang ikan segar. Harga ikan segar diperkirakan terus mengalami kenaikan karena angin kencang diperkirakan terjadi hingga akhir bulan April. Henawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Dan saudara, usai jeda kami akan mengajak Anda mencicipi kelezatan olahan makanan tradisional dengan nuansa bangunan zaman dulu. Jangan kemana-mana, tetaplah di Kompas TV Kediri. Masih bersama saya, Eva Yunika dalam Kompas Kediri. Saudara, sebelum Anda menyimak berita-berita yang disuguhkan tim redaksi Kompas Kediri, ada baiknya Anda menyimak jadwal salat hari ini untuk wilayah Kediri dan sekitarnya. Saudara, pemuda Kota Kediri sukses memanfaatkan fasilitas pasar tradisional untuk membangun usaha kuliner mie kekinian. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, sang pemilik mampu menjual hingga ratusan porsi mie dalam setiap harinya.
Setiap harinya warung mie yang berada di Pasar Pahing, Kota Kediri ini ramai didatangi oleh warga. Para warga datang untuk menikmati kelezatan kuliner mie sejagat. Meski warung ini masih berdiri sejak 2 bulan yang lalu, namun tidak pernah sepi dari pembeli. Warung ini didirikan oleh perempuan berumur 29 tahun bernama Citra Fikana. Citra Fikana sengaja merintis usaha mie karena dia mempunyai hobi kuliner mie bersama sang suami. Hingga akhirnya perempuan berumur 29 tahun itu mempelajari cara mengolah mie ke salah satu temannya. Ibu dari satu anak ini juga memilih menggunakan fasilitas pasar tradisional untuk membuka usaha. Mereka memilih tempat itu karena ingin pasar tradisional di Kediri ramai seperti di kota besar yang lainnya. Meski berada dalam pasar, namun dalam satu harinya sang pemilik mampu menjual hingga 100 porsi mie. Jadi udah sering lihat di sosmed, terus sebelumnya ada pernah kesini juga. Terus ini tadi kebetulan kita ada habis dari Blitar, terus pengen makan siang di sini gitu. Tadi kita, kalau aku sukanya di sini tuh mie chili oilnya, mie goreng pedas. Teman-teman tadi pesen yang mie kuah bawang. Mie di sini tuh enak ya, mie-nya tuh kayak matangnya pas gitu loh. Terus rasa bawangnya juga enak. Mie chili oilnya tuh yang aku suka itu dia rasanya chili oilnya tuh nggak yang kematangan atau rasa cilinya tuh nggak ya kegosongan gitu loh Mas. Jadi pas dari asin, manisnya, gurihnya juga pasti menurut aku ya. Saya kebetulan saya sama suami suka kuliner. Terus kita tuh suka banget sama mie di salah satu kota. Akhirnya kita cari konsultan makanan dan kita pengen dibikinin resep yang kayak mie tersebut gitu. Nah, kita pengen banget kalau pasar Kediri itu bisa rame kayak pasar-pasar di kota-kota besar lainnya. Seperti di pasar Solo, di Malang, di Bandung itu mereka udah rame ya. Jadi yang jualan tuh udah bukan bapak ibu tapi udah anak muda gitu yang jualan. Kita pengennya pasar Kediri juga bisa aktif anak mudanya jualan di pasar. Di warung ini para pembeli dapat membeli berbagai macam menu mie, mulai dari mie bawang, mie ayam pedas, hingga bihun tetelan sapi. Meski rasa mie gurih dan lezat, namun sang pemilik menjual dengan harga terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp20.000 per porsinya. Warung mie sejagat ini buka setiap hari kecuali hari Kamis. Mereka buka mulai pukul 8 pagi hingga 3 sore. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, di Kota Kediri terdapat warung makan bernuansa tradisional. Di tempat ini, para pengunjung bisa menikmati berbagai olahan makanan tradisional sepuasnya, sembari menikmati berbagai ornamen bangunan zaman dulu. Klasik, mungkin kata itulah yang patut disematkan ke warung Pawon Mak Gomah. Warung makan yang berada di Jalan Green Joyoboyo, Kota Kediri ini menawarkan berbagai makanan tradisional dengan nuansa zaman dulu. Di sini, para pelanggan bisa menikmati berbagai olahan tradisional seperti ayam lodo, ikan asap, pepes pindang, hingga sayur lodeh. Semua makanan tersebut disajikan secara prasmanan, sehingga para pengunjung bisa bebas memilih dan mengambil makanan sesuai seleranya. Mas, dari apa tuh? Dari temen ya, dari penyampaian temen gitu, bahwa di deket Gor Joyoboyo itu ada warung apa Omah Galek gitu namanya, apa ya? Makanya di sini tadi
Yo pas sesuai Mas, jadi jenis masyarakatnya kan banyak. Jadi kita selera seperti masakan rumahan-rumahan gitu loh. Ya. Tempatnya juga enak di sini, nyaman. Ya, tempatnya enak, nyaman. Bukan hanya makanannya, di sini para pengunjung juga dimanjakan dengan nuansa warung zaman dulu. Para pengunjung bisa menikmati berbagai olahan makanan tradisional di bangunan joglo bagian belakang warung. Berbagai ornamen zaman dulu pun akan membawa pelanggan bernostalgia dengan masa lalu. Jadi kita untuk menu memang kita mengonsep itu dari dulu itu menu khas perdesaan, dimana saya itu asli orang Trenggalek dan selalu kalau pas waktu pulang ke Trenggalek itu sering kangen masakan khas asli Trenggalek, kangen masakan dari ibu. Dari situ emang termotivasi dari situ, jadi saya membuat rumah makan khas Trenggalek dengan menu-menu juga menu-menu tradisional khas desa. Jadi alasan dari kami sebenarnya kalau kita bikin konsep semacam ini kayak dari pengunjung yang mohon maaf dari pengunjung ke bawah sampai ke atas tuh mau masuk itu ndak apa ya, bebas gitu, dalam arti tidak pikir-pikir. Kadang kalau kita mengonsep itu terlalu ke lebih yang elegan atau ke lebih ke resto, kadang orang-orang mau masuk itu sungkan gitu loh. Jadi karena kita menyesuaikan, memang basicnya itu di masakan tradisional, ya konsepnya ini ya menyesuaikan dengan konsep yang tradisional. Kami standarnya untuk makan itu nasi pesayur sepuasnya itu di angka 8.000. Dan lain sama lauk-lauk itu memang dihitung terpisah. Untuk lauk itu dikisaran antara 10.000 sampai di angka 25.000. Meski memiliki rasa yang enak, harga makanan di sini cukup murah, yakni berkisar 8 hingga 30.000 rupiah. Rasanya yang enak serta tempatnya yang nyaman membuat warung makan ini menjadi favorit warga. Setiap hari tidak kurang 200 orang datang ke warung Pawon Mak Gomah. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Kediri episode hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan beragam informasi menarik di wilayah Jawa Timur dalam program Kompas Jatim. Saya Iva Yunika, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.